untuk kami. Pedagang sayur, ya pedagang sayur, 100.000 dikasih. Ramadan adalah syahrul jihad bagi umat. Untuk lelaki di surga disiapkan bidadari, sementara untuk wanita disiapkan apa? Mohon penjelasannya. Salam semuanya, selamat datang kembali bersama saya di channel Yata Official. Pada video kali ini kita kembali mereaction beberapa video TikTok. Salah satunya yaitu ada tentang penolakan gereja atau pembubaran ibadah. Termasuk juga polemik yang terjadi di Bandung itu tentang penggunaan salah satu gedung yang dialihfungsikan. Saya tidak terlalu paham dengan masalah ini, jadi kita nonton aja dulu, kita reaction, nanti kalian bisa memberi pendapat kalian. Kemudian karena ini lagi bulan puasa juga, ada juga beberapa hal-hal yang bagi saya ada hal-hal lucu dan ada hal-hal yang ya perlu kita juga berikan komentar lah. Oleh sebab itu langsung aja kita nonton video ini sampai selesai. Berikan komentar kalau Anda sudah selesai nonton supaya kalian tidak salah paham dengan isi video ini. Oke, langsung aja kita ke videonya. Oke, video yang pertama kita nonton dulu soal penolakan tentang penyelenggaraan izin perubahan ini loh, untuk alih fungsi ini menjadi rumah ibadah yang di Bandung ini. Ini ada caption Ramadan ibadah puasa, Ramadan bubarin ibadah. Waduh. Ramadan adalah syahrul jihad bagi umat Islam. Kita tidak akan takut, kita tidak akan pernah bergeser dari tempat ini sebelum mereka bubar. Pertama, saya ingin sampaikan terutama kepada media bahwasannya kita hari ini bukan. Nah, ini ada dua video berikutnya yang lumayan panjang, kita tonton ya, tentang kejadian di Arcamanik, Geruduk, gedung serbaguna tolak dugaan alih fungsi jadi gereja. Tidak bisa dan aparat membiarkan kejadian ini berlaku. Ya, jadi dasarnya itu paling awalnya itu IMB dari gedung ini GSG. Nah, GSG itu fungsinya untuk kegiatan sosial dan budaya. Itu memang bagian dari kewajiban developer untuk menyediakan fasilitas umum, salah satunya itu adalah ruang pertemuan GSG. Nah, itu dasar aslinya fungsi dari gedung ini ya GSG. Memang awalnya itu mereka dari mulai 1 kali 1 bulan gitu ya. Kita masih bertoleransi, mangga silahkan. Untuk semakin intensif itu dari masa Covid. Setelahnya itu kemudian semakin intens gitu, dari tadinya 1 kali 1 bulan, 2 kali 1 bulan, sekarang itu setiap minggu. Nah, setelah itu kemudian mereka itu melarang aktivitas kegiatan yang lain yang biasanya dilakukan oleh warga itu tadi misalnya tuh taekwondo, yang olahraga, bulu tangkis, taekwondo, bulu tangkis. Tujuan itu Bapak Ibu bisa menyaksikan beberapa titik di sini ada penolakan. Ingin tidak ada gontok-gontokan satu sama lain. Silakan berproses saja. Nanti akan kami kawal, Bu. Tapi untuk sementara saya berharap tidak memperbolehkan kegiatan ibadah, enggak. Tapi pemanfaatan untuk kegiatan untuk sementara ini jangan dulu, Bu, sebelum ada kejelasan pemanfaatan izin bahwa ini betul-betul untuk dijadikan tempat ibadah ataupun gereja ataupun apa itu, Bu. Masing-masing juga punya hak, kalau mereka juga punya hak untuk mengutarakan pendapatnya, kami dalam hal ini juga punya hak untuk beribadah. Ya, silahkan saja. Kami tidak menanggapi lebih jauh karena itu hak. Ya, makanya kan kami juga tidak menolak, kami tidak menerima, silahkan saja sepanjang tidak saling mengganggu ya untuk peribadahan kami juga. Ini juga ada bapak-bapak yang memberikan tanggapannya. Kita tonton dulu, kita dengar dulu apa yang menjadi tanggapannya tentang hal ini. Warga Arcamanik, Kota Bandung menolak alih fungsi sebuah gedung menjadi gereja.
Tanggapan saya simpel. Jika Anda manusia berpancasila, Anda tidak akan menolak gereja atau tempat ibadah apapun ada di dekat tempat tinggal Anda. Ya teman-teman, dari semua video ini tadi kita dapat melihat, ya bagi saya itu sebenarnya sih bukan melihat dari apakah itu dialih fungsikan untuk jadi gedung ibadah atau bukan. Tapi saya hanya menduga-duga dan berasumsi jangan-jangan lebih tepatnya itu mereka takut kalau itu dijadikan tempat ibadah. Saya hanya memikirkan hal itu. Jangan sampai mereka itu lebih takut kalau itu memang benar-benar dijadikan tempat ibadah, dialih fungsikan jadi gereja. Tapi ya itulah di Indonesia ini, terkadang tempat ibadah pun dipersulit, tapi kalau suatu gedung dialih fungsikan untuk jadi tempat ibadah, akhirnya pun ditolak. Gitu. Kalian silakan berkomentar tentang hal ini. Kita next. Nah ini tentang ya takjil lah. Oke, kita coba tonton ini dulu. Ibu-ibu ini kan nyari takjil ya, tapi mereka kasih tanda salib di atas kepala mereka. Kita next. Nah ini, wah, nonis suara takjil, nonis jualan takjil. POV non muslim makan di bulan puasa. Waduh, gimana ini? Waduh, akhirnya ini saya bilang ya jadi lucu ya. Jadi mereka jadikan sebuah POV. Artinya mereka orang Islam yang puasa tapi orang Kristen sembunyi-sembunyi makan. Katanya puasa tapi banyak minta dihargai. Kalau memang berpuasa ya harusnya mengendalikan diri dong, walaupun dilihat oleh banyak orang. Ada beberapa orang yang berkomentar, saya pun waktu saya hamil, saya juga makan kok di tengah-tengah keluarga. Walaupun sebenarnya mereka juga puasa. Tapi kenapa sih banyak orang yang nggak suka gitu loh, maksudnya tersinggung dan menganggap bahwa mereka nggak dihargai? Bukankah di tengah-tengah di bulan puasa ya harusnya mereka menjadikan itu sebagai tantangan dong? Kericuan tidak terhindarkan antara pedagang warung makan di Pasar Raya Padang dengan petugas Satpol PP. Razia warung makan yang tetap buka siang hari di bulan puasa mendapat perlawanan. Pedagang menolak perlengkapan dagang mereka disita dan berupaya mengusir petugas. Kericuhan bisa cepat diredam setelah pedagang mengakui kesalahan mereka. Mediasi, pedagang akhirnya merelakan beberapa perlengkapan disita. Sesuai dengan edaran wali kota, Satpol PP akan terus menertibkan warung makan yang masih membandel. Duh, ini razia lagi. Waduh, razia makanan. Ya ini lagi lah. Kalau bulan puasa ya udahlah, biar aja mereka berjualan, mereka kan cari nafkah, mereka carikan penghidupan untuk kehidupan mereka juga gitu loh. Tapi ini loh dari SCTV sumber ini, waduh. Tapi bagi saya ini bukan hal yang baik menurut saya di tengah-tengah Indonesia. Karena kita kan mayoritas saling menghargai. Menghargai itu ya hargai juga orang yang tidak makan dong. Bukan hanya orang yang puasa doang yang dihargai. Kan gitu. Oke, kita next. Saya bukan pasukan berjalan, pasukan berkuda, pasukan menembak. Saya tidak menembaki musuh, tapi saya laskar Kristus. Saya laskar Kristus. Kayak apa lagunya ya? Ini sering dikirimin lagu ini guys. Biar nggak bisa keluar jadi begetok. Turun. Bagi-bagi canggih juga nih Pres. Ku melintasi padang rumput hijau membentang. Yesus besertaku. Ku daki gunung yang tinggi. Ku turun lembah yang dalam. Bukan hafal semua Kimi maksud gua. Loh ini Mas Dean, waduh, dia kaget ya dengan video ini. Ada yang bilang dia ini mualaf tapi saya nggak tahu. Tapi yang penting tadi di video ini dia kaget, dia dengar lagu-lagu rohani anak-anak. Kita next. Aduh, Bu Putri, emang teman-teman ibu itu siapa yang harus diikutin? Terus ibu ngerasa kalau teman-teman ibu nggak ada yang puasa, terus umat Kristen yang lain juga nggak puasa gitu. By the way, umat Kristen itu kalau puasa itu nggak berisik, Bu. Ya, kalau ada orang lain ya yang di luar kekristenan itu mereka puasa, sebenarnya ya udah
biasa aja ya, nggak kayak umat sebelah. Kalau ada yang Kristen yang lagi makan di live, ih jangan makan sekarang dong, hargain kami yang lagi puasa. Setipis itu kah imannya sampai semua rumah makan harus dikasih horden? Bukannya kalau bisa melewati godaan itu nambah pahala ya? Kok komplain kalau ngeliat orang lain minum, komplain ngeliat orang lain makan? Setipis itu imannya? Hah? Ingat ya Bu, your friends are nobody, your friends are nothing that you should follow Ibu. Ya, so just because your friends don't fast, bukan berarti umat Kristen yang lain enggak. Ya, balik ke Facebook deh Bu, nyasar ke sini elah. Ya betul, bukan hanya orang Islam yang puasa, di Kristen juga ada puasa. Mungkin beberapa orang itu lihat dia nggak puasa. Seperti saya ya, saya juga pernah puasa. Bahkan ada istilahnya ya doa puasa, ibadah dan doa puasa ada kok sama kami gitu. Hanya saja tidak seperti teman-teman Islam itu yang rutin mungkin 1 bulan atau maksudnya 30 hari atau saya kurang tahu lah. Kami mungkin 1 hari, 2 hari, 3 hari ada kok yang seperti itu. Oke, kita next. Tilang syariah yang diterapkan Polres Lombok ini dikritik oleh DPR. Wakil Ketua Komisi 3 DPR RI, Dede Indra Permana bilang, penerapan tilang syariah tidak sesuai dengan undang-undang. Dede juga mengingatkan Indonesia itu merupakan negara dengan keberagaman agama. Kebijakan yang dibuat seharusnya berlaku untuk semua golongan dan tidak mengelompokkan kepercayaan tertentu. Dede tuh juga ngingetin, tugas kepolisian itu diatur dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia. Dalam konteks lalu lintas, tugas tersebut diperjelas dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan atau LLAJ. Tegakkan serta terapkan aturan berkendara sesuai dengan undang-undang, tegas Dede. Sebelumnya, Polres Lombok Tengah menerapkan tilang syariah. Ketentuan ini sudah diberlakukan sejak Senin 3 Maret 2025 lalu. Ini bertepatan dengan momen umat Islam menjalani ibadah puasa. Kasat Lantah Polres Lombok Tengah AKP Puteh Rinaldi bilang, tilang syariah ini punya pendekatan berbeda dalam menghukum para pelanggar lalu lintas. Para pelanggar tidak akan ditilang kalau mereka mampu membaca Al-Quran dengan baik dan benar. Selanjutnya, mereka hanya dikasih himbauan untuk tidak melakukan pelanggaran kembali. Kata Puteh, polisi ingin memberikan pendekatan yang lebih humanis kepada para pelanggar lalu lintas. Penerapan tilang syariah ini juga bertujuan untuk memperkuat nilai keagamaan di tengah masyarakat, terutama dalam meningkatkan minat membaca Al-Quran. Netizen bereaksi negatif loh terhadap penerapan tilang syariah ini. Emangnya bisa baca Quran ada hubungannya dengan keselamatan berkendara? Ucap akun TikTok @logikakita. Apa hubungannya antara mahir mengaji dengan rambu lalu lintas? Tanya akun ini lagi. Nih Pak Polisi, kurang kerjaan. Nggak nyambung Pak, tulis akun @bangelrasid. Hukum di otak-atik, hafal ayat belum tentu. Punya etika yang baik, ucap pemilik akun TikTok @henidiahs. Hukum di Indonesia ini semakin kacau dan kocak. Hukum positif dicampur dengan hukum agama syariah, ucapnya lagi. Emang mengada-ngada sih aturan ini? Sudah jelas kok negara Indonesia adalah negara kebangsaan yang tidak berlandaskan hukum agama tertentu. Bisa-bisanya membuat aturan yang menguntungkan penganut agama tertentu. Aturan harusnya itu dibuat untuk semua orang. Pertanyaannya, gimana kalau yang melanggar ini non-muslim? Apakah mereka juga harus tetap diuji dengan membaca Al-Quran? Atau mereka diminta membaca kitab agamanya? Kalau pelanggaran itu mengakibatkan kecelakaan, gimana? Apakah tetap cuma akan disuruh baca Al-Quran juga? Kalau niatnya biar orang lebih religius, kenapa nggak fokus aja dengan pendidikan agama di sekolah atau pesantren? Ini juga bukan tugasnya kepolisian loh. Biar instansi lain aja yang ngurus. Kepolisian harusnya fokus saja pada tugasnya sesuai dengan ketentuan undang-undang. Kapolri harus segera bertindak kepada jajarannya yang menerapkan aturan tidak sesuai undang-undang. Jika tidak ditindak, ini menjadi presiden buruk bagi persatuan Indonesia dan penerapan hukum di Indonesia. Bisa masing-masing daerah bikin aturan yang seenaknya sendiri tanpa mengindahkan undang-undang yang ada. Pak Kapolri, yuk demi persatuan Indonesia, batalkan tilang syariah itu. Iya, soal tilang syariah ini betul ya. Soalnya ini kan Indonesia. Terus gimana kalau yang melanggar lalu lintas itu orang non-muslim? Apakah itu diberlakukan? Itu nggak adil loh. Jangan-jangan
ada isu, ada asumsi buruk saya bahwa jangan-jangan mereka mau negara ini dikontrol oleh satu agama. Harusnya itu nggak boleh. Ini negara Indonesia. Kita next. Lu tahu tulisan-tulisan Islam yang ada Allah-Allahnya kan? Itu tuh kayak frame yang kecil-kecil yang bisa dipajang di atas meja ataupun di dinding gitu loh. Gue nggak tahu itu tipe lukisannya apa, gue nggak tahu ya. Ada abang-abang nih nyamperin gue. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Bu, saya mau nawarin ini. Ini udah punya belum? Lumayan buat mempercantik rumah. Harganya 35.000. Kalau 100.000 dapat 3, Bu. Enggak, Pak. Terima kasih. Ini, Bu, satu aja. Lumayan buat mempercantik rumah. Yang ini udah punya belum? Aku tetap bilang, enggak ya, Pak. Terima kasih. Dia nih agak maksa dan makin deket gitu ke gue. Kayak, nih tuh bagus, saya buat sendiri gitu. Oh, buat sendiri, bagus Pak, tapi nggak dulu ya Pak, terima kasih. Masih belum pergi juga nih abang-abang. Bukan begitu, ya bukan saya menolak, bukan. Tapi ini apakah kurang jelas? Jujur kalau saya Islam, ya kalau saya seorang Muslim, saya beli. Ini dalam hati gue ya, ini cuma dalam hati gue doang nih. Lah masa mau ditaruh di samping Yesus gitu, samping salib gitu. Ya akhirnya karena dia sedikit memaksa, akhirnya gue bilang, Bapak mohon maaf saya Kristen. Saya pikir tadi mbaknya Islam. Maaf ya mbak, saya nggak tahu kalau mbaknya Kristen. Soalnya tadi mbaknya jawab Waalaikumsalam. Tanya, emang orang Kristen nggak boleh jawab Waalaikumsalam? Masa dia Assalamualaikum gue jawab Shalom? Gak mungkin dong. Wah, dari yang begini lucu juga ya. Harusnya Bapak itu tahu dong kalau harusnya dari awal dia itu orang Kristen gitu. Tapi ya itulah. 1.000 kalian kasih sedekah. Bukan untuk kami. Pedagang sayur. Ya, pedagang sayur. 100.000 dikasih. Kok tak tahu? Apa? Siapa kasih? Hah? Nah, mana? Lihat sini. Ini pelecehan ini. Kalian cari untung aja di mata kuli sini. Punya Cina ini kan? Mendingan nggak dikasih kalau 1.000 kalian kasih. Lihat pedagang ikan itu 100.000. Kalian deh, tanya konsumen. Tajuk pika kali. Dek kajuk sedekah ke kamu orang Muslim kakok. Kalian donasi di mana? Donasi ke mana kalian? Ini saat kami meminta donasi yang kalian potong dari masyarakat, maunya kalian kasih jangan 1.000. Kalau 1.000 mending tak dikasih. Ini bulan puasa. Ini banyak Pak. Mereka kan manajemennya beda-beda. Ayo banyak Pak di rumahnya. Pen kamu kabe koplak baliknya dia pernah hidupnya. Kok dia yang ngamuk? Katanya minta sedekah, sukarela, tapi kok maksa? Jangan maksa dong, kalau dia nggak kasih ya berarti jangan maksa. Ada orang yang benarkan di kolom komentar, ya harus kasih ya. Itu kan bukan keharusan, kan sukarela. Mau dia kasih atau enggak ya itu terserah dia dong, jangan dipaksa. Untuk lelaki di surga disiapkan bidadari, sementara untuk wanita disiapkan apa? Mohon penjelasannya. Kalau laki-laki disiapkan bidadari, ternyata kalau perempuan memang disiapkan pangeran yang bersedia melayani ibu-ibu di surga. Ada pula yang nanya, Ustazah, saya menikah dengan suami saya, lalu kemudian saya bercerai, lalu kemudian setelah bercerai, saya nikah lagi dengan suami kedua. Pertanyaannya apa? Ini informasi atau pertanyaan, ya kan? Pertanyaannya, Ustazah, nanti saya di surga ketemu sama siapa, Ustazah? Ketemu sama siapapun yang ibu mau. Suami orang pun saya mau ketemu kalau ibu mau. Ada pertanyaannya ya. Di surga itu apa yang dimau ketemu? Jangankan suami ibu dua-dua, suami orang pun ketemu. Kasih tak sampai ketemu di surga. Surga. Tak ada hukum di surga, tak ada syariat. Yang halal, yang haram halal semua. Mau coba minuman keras, nanti di surga udah. Iya kan? Jadi kalau ada kawannya yang nanyakan, ini ada minuman keras nih enak rugi di surga guys. Mantap. Ini yang agak lucu. Aduh, yang dipikirin hanya soal bagaimana nanti di surga kita dapat siapa. Tapi itulah. Oke teman-teman, demikian aja video kali ini. Kiranya kalian suka dengan video ini. Kalau kalian suka silahkan berikan like kalian. Kalau suka dengan channel ini silahkan berikan ya subscribe dulu lah. Nyalakan lonceng supaya kalian tidak ketinggalan video-video terbaru dari saya.
Kalau kalian ada masukan kritik silahkan juga tanggapi di kolom komentar. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Sampai jumpa kembali pada video-video berikutnya. Shalom.